Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah senantiasa karena Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang teladan kita, idola dan junjungan kita yang kelak kita berharap syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Hadirin sahabat cerdas Khairul Rahman Channel di mana saja berada, kali ini kita akan membahas tentang takwa akan dapat mengantarkan seseorang kepada kecerdasan. Ketika kita membahas penemuan-penemuan hebat orang-orang Islam, hari ini banyak orang yang berprasangka yang menganggap bahwasanya penemuan atom itu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan barat, ilmuwan Eropa, yaitu John Dalton. Tetapi ketika kita belajar sejarah, ternyata yang menemukan atom itu pertama kali bukanlah John Dalton tadi, tetapi Jabir bin Hayyan, seorang ilmuwan muslim yang kala itu di dalam penelitiannya dia mendapatkan inspirasi lewat bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Ketika beliau sampai membaca surah yang ke-57, surah Al-Hadid, ayat yang ke-25 dan ke-26 itu, maka beliau mendapatkan satu kalimat dalam Al-Quran, wa anzalna al-hadid. Bukankah di dalam besi itu ada kekuatan? Nah, jadi dia terinspirasi. Ketika itu beliau langsung mencari besi, di mana ini ada besi? Dan langsung dia cari, cek ke dalam rumahnya, dapat. Dan itu dia bawa ke ruang lab dan diteliti. Ternyata bagian-bagian terkecil dari besi itu dikeluarkan hingga ditemukanlah atom. Yang atom ini ternyata ada juga bagian-bagian cabang yang menunjang stabilitasnya, yaitu dinamakan isotom. Dan ditemukan oleh Jabir bin Hayyan tadi. Dan kemudian di beberapa tahun kemudian barulah dikembangkan oleh John Dalton tadi. Masya Allah, terinspirasi lewat bacaan Al-Qur'annya. Kemudian ada lagi seorang ilmuwan muslim, Ibnu Firnus namanya, seorang yang dikenal sebagai bapak penerbangan itu. Ia pertama kali terinspirasi lewat bacaan Quran juga. Dia lahir dari keluarga yang rajin sholatnya, rajin puasanya. Tapi tidak hanya sekedar rajin itu saja, tetapi dia juga rajin belajar, tekun belajar. Dia menemukan bacaan Al-Quran dalam surah Al-Mulk ayat ke-19 itu. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yakbitna ma yumsikuhunna illa rahman. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana burung itu diciptakan, mengembangkan dan mengepak-ngepakkan sayapnya? Dan kemudian beliau terinspirasi dari ayat Quran itu. Kemudian dia membuat percobaan penerbangan naik ke atas puncak bukit yang paling tinggi di Cordoba. Dan akhirnya mengalami penerbangan 10 meter, 15 meter, hingga 20 meter terbangnya mulus. Sampai ketika itu beliau pun jatuh dan meninggal. Dan bukan karena meninggalnya ternyata, tetapi karena penemuan besarnya itu. Hingga kemudian dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan hebat setelahnya. Hadirin sahabat cerdas Khairul Rahman Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwasanya orang yang soleh itu bukan hanya sekedar melaksanakan sholat saja, bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah puasa saja, bukan hanya sekedar melaksanakan menunaikan zakat dan haji, tetapi orang cerdas itu adalah orang yang tekun belajar. Orang takwa itu orang yang tekun belajar dan mengkaji Al-Quran lebih dalam, bukan hanya sekedar menghafal saja. Demikian saja sahabat cerdas Khairul Rahman Channel. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang yang tidak hanya soleh, tetapi juga dapat menambah keilmuan-keilmuan kita lewat mengkaji Al-Quran. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.